Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-59. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Untuk saham pertama yang akan kita ulas hari ini adalah saham RALS. Saham RALS hari ini tutup naik 0,93% di harga 540, di mana dia masih belum berhasil menembus PBL di 555. Untuk RALS sendiri secara VPA-nya cukup tinggi, artinya ada volume pembelian yang bagus hari ini. Namun bagi teman-teman yang ingin membeli saham RALS, saya rekomendasikan kalau dia berhasil break dulu di atas 555, baru teman-teman beli dengan target kenaikan terdekat menuju ke 620. Jadi kalau selama dia belum berada di atas 555, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu. Namun ketika dia berhasil break di 555, maka teman-teman langsung beli dengan target ke 620. Di situ ada PBH dan target akhirnya ke 695. Berikutnya akan kita ulas adalah saham WSBP. Saham WSBP setelah beberapa hari lalu minus dalam, hari ini dia berhasil rebound di 3,46% di harga 179. Namun harga ini masih belum cukup aman ketika dia belum berhasil naik melewati PBL di 196. Namun di 183 di situ ada gold line. Nah, teman-teman bisa pakai itu sebagai titik entry teman-teman. Jadi ketika dia berhasil break di atas 183, maka teman-teman boleh beli dengan target kenaikan terdekat minimal ke 196 dan target jauh kita menuju ke 212. Kalau teman-teman yang nekat ya, sebelum break teman-teman sudah mau beli, boleh saja asalkan teman-teman batasi stop loss jika dia turun di 174. Jadi 174 teman-teman langsung cut loss. Tapi kalau yang mau tunggu, maka dia harus break dulu di atas 183. Berikutnya akan kita ulas adalah saham Wika. Saham Wika sama seperti beberapa konstruksi lainnya yang pasti nanti akan kita lihat, seperti WSBP tadi juga 2 hari belakangan ini dia mengalami penurunan yang cukup dalam. Namun hari ini mencoba untuk rebound dan Wika sendiri tadi sempat menyentuh 1130 dan closing di 1120 naik 2,75%. Sehingga 1130 ini sebagai gold line yang harus ditembus Wika besok. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum membeli saham Wika, saya rekomendasikan boleh beli asalkan dia berhasil break di atas 1130 dengan target kenaikan terdekat kita menuju ke PBL di 1200 dan target jauh kita menuju ke PBH di 1300. Batasi stop loss ya, batasi stop loss jika Wika turun di bawah 1083. Jadi kalau dia turun di bawah 1083, teman-teman langsung cut loss. Berikutnya akan kita ulas adalah saham Tekim. Saham Tekim ditutup minus 0,38% di harga 6575, di mana harga ini tidak jauh lagi dari PBL-nya di 6.700, sehingga teman-teman saya rekomendasikan beli saham Tekim jika dia berhasil naik di atas 6.700. Jadi ketika dia break di 6.700, teman-teman boleh beli Tekim. Selama dia belum naik menembus 6.700, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu. Berikutnya akan kita ulas adalah saham PWON atau Pakuwon. Saham Pakuwon ditutup minus 1,51% di harga 392, di mana ini kurang baik karena dia tutup di bawah white line di 394. Sehingga teman-teman untuk
Pakuan ini saya rekomendasikan baru boleh beli kalau dia berhasil naik lagi di atas minimal di gold line di 404. Itu teman-teman boleh beli dengan target kenaikan terdekat ke 416 yang mana itu adalah PBL. Selama dia belum naik ke atas 404, maka saham Pakuan ini masih punya peluang untuk mengalami penurunan. Namun secara volumenya hari ini cukup tinggi dibanding 14 hari ke belakang. Sehingga teman-teman bisa pertimbangkan kalau dia berhasil break di atas 404, teman-teman bisa ambil posisi. Berikutnya akan kita ulas adalah saham INDF. Saham INDF hari ini telah berhasil break di PBH di 6.800 dan closing 4,81% di 7.075. Saham INDF akan berpeluang terus melanjutkan kenaikan dengan target akhir kita menuju ke 7166. Jadi tidak terlalu jauh lagi, kurang lebih masih ada potensial profit 1,2%. Namun risikonya itu juga cukup lebar karena dari 7.075 teman-teman harus batasi stop loss di 6.800 sehingga secara risk and reward lebih besar risknya. Tapi kalau teman-teman yang mau nekat silakan beli saja, tapi atur sendiri money manajemennya yang terbaik. Kalau untuk saya INDF saya wait and see terlebih dahulu. Berikutnya akan kita ulas adalah saham Telkom. Saham Telkom ditutup naik 2,37% di harga 3.020 dan syukurnya saham Telkom ini ditutup tepat di atas PBL di 3010, closingnya di 3020 dan ini cukup baik ya. Ini ada pertanda baik bahwa Telkom besok masih akan berpeluang terus melanjutkan kenaikan. Terdekat dia harus menguji 3040 dan terjauh dia akan menuju ke 3130. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, kawal terus saja Telkom ini selama dia masih berada di atas 3010 itu masih aman. Namun bagi teman-teman yang belum punya barang, boleh beli dengan range buy 3010 sampai dengan 3040. Batasi stop loss 1-2 tick di bawah PBL jika dia terjadi false break. Berikutnya akan kita ulas adalah saham Bull. Saham Bull ada yang request bahwa ada bandar dengan kode broker II, ada akumulasi, namun saya mau informasikan bahwa II ini tidak akumulasi baru-baru saja. Saya telah mengikuti II ini akumulasinya bukan 1-2 minggu tapi sudah berbulan-bulan dan saham itu sempat naik tinggi ya, sempat ke 340 bahkan lebih, dan itu kemungkinan besar saya yakin sudah terjadi perpindahan pertukaran barang ya, karena teman-teman tahu sendiri bahwa untuk menukar satu saham ke sekuritas lain itu bayarnya tidak mahal, cuma 20-an ribu. Sehingga kemungkinan besar barangnya sudah tidak lagi di II. Jadi teman-teman tetap gunakan teknikal yang baik, jangan bergantung pada satu informasi broker, karena tidak bisa bandarmologi itu cuma dilihat dari brokernya doang. Jadi teman-teman harus analisanya lebih mendalam, karena tidak semudah itu teman-teman membaca pergerakan bandar hanya dengan mengandalkan satu broker. Kalau secara teknikal, Bull tertahan di white line 294 dan ini cukup rawan karena dia telah turun di bawah PBL 306, sehingga teman-teman saya rekomendasikan teman-teman untuk wait and see terlebih dahulu. Boleh beli lagi Bull kalau dia berhasil naik di atas 306. Dan mohon maaf teman-teman, saham terakhir yang akan saya review hari ini adalah saham SMBR. Mohon maaf karena ada 1-2 hal sehingga saya cuman sampai di SMBR saja. Padahal masih ada kurang lebih 9, saya mohon maaf bagi yang tidak kebagian ulasannya. SMBR hari ini naik 15,95% di harga 545, telah berhasil menembus gold line, namun dia tertahan di grey line akhir dan juga belum berhasil menembus PBH. Secara teknikal,
jarak dari 545 ini ke gold line 470 cukup jauh, jadi punya risiko yang cukup besar. Sehingga teman-teman, saya rekomendasikan untuk beli kalau dia berhasil naik di atas 555 dulu dan target terdekatnya ke 630. Namun saham SMBR ini punya volatilitas yang cukup tinggi sehingga teman-teman harus benar-benar pasang SL yang baik, harus disiplin yang baik, dan juga teman-teman harus atur money management yang baik. Tidak perlu all in karena memang saham ini cukup bergerak tanda kutip, tanda petiknya tuh liar. Sehingga teman-teman atur entry-nya di mana. Kalau dia berhasil break di 555, kemudian modalnya juga jangan terlalu full power dengan target ke 630. Namun saran saya kalau sudah profit 3-4% langsung saja boleh taking profit atau batasi trailing stopnya. Oke, sekian review saham part yang ke-59. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request. Mohon maaf tidak semua requestnya saya ulas hari ini. Saya janji akan saya ulas di video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.